Oke, kalau tadi kita belajar tentang streaming RPC, sekarang kita akan belajar lebih real menggunakan database ya. Materinya bisa di dari yang ulang microservices ya. Ini ya, ambil dari sini aja, dari yang Will REST API Framework karena pada dasarnya ya sama. Di bab database kita akan belajar tentang database. Nah, pertama kita akan membuat fungsi namanya ini OpenDB. Kita taruh sebagai paket aja ya di sini. Ini kan ada controller, ada lib, taruh di lib lah ya. Tambahkan namanya biasanya lib atau libraries atau pkg terserah ya. Ini yang nggak kepake aku hapus-hapus aja dulu biar gampang. Sekarang kita akan membuat taruh di mana misalkan namanya pkg ya, paket ya. Nah, jadi semua alat bantu nanti kita taruh di sini. Libraries atau paket yang kita bikin nih. Kita bikin paket namanya database, terus kita bikin file namanya Postgres ya, .go. Paketnya database, kita bikin fungsinya adalah OpenDB. Nah, tapi ini ternyata MySQL ya. Kita ganti dengan Postgres dan ini parameter kedua adalah data source ya. Data source-nya seperti apa kalau Postgres? Aku nggak hafal ya. Kita contek aja dari aplikasi yang udah ada. Contohnya ini. Hmm, misalkan. Nah, ini parameter keduanya adalah ini. Nih, ya, copy aja semuanya. Fungsi ini ya. Nah, jadi ini ya data source-nya kayak seperti ini kalau Postgre ya. Hostnya apa, portnya apa, ini. Tapi karena kita nggak pakai environment, ini kita ganti aja dengan port. Portnya Postgre kan 5 berapa? 5432 ya. 5432. Kemudian ini hostnya saya pakai localhost. Terus usernya Postgres. Passwordnya kita contek. Aku nggak hafal passwordnya. Oh kayaknya pas passwordnya. Nanti kalau salah baru kita contek. Terus nama database-nya belum kita buat, kita bukan bikin dulu ya di sini. Create new database, ujian go. Ya, kita ganti ini dengan nama database-nya.
Ya, seperti ini kira-kira ya untuk koneksinya. Oke. Terus setelah itu kita bikin file namanya, kita akan mempraktekkan untuk bikin migration. Migration itu DDL ya. Di Golang ada banyak sekali library yang mengerjakan proses migration. Kalau di Laravel juga ada ya. Teman-teman kalau familiar dengan PHP, di Laravel, di Symfony, ya di Git PI, PHP, di YI semuanya ada lah. Banyak migrasi ya. Nah, di Golang juga ada banyak migrationnya, Pak, library yang library migration ya. Saya akan coba pilih satu yang paling simpel menurut saya, yaitu Darwin. Ya, ini klik aja di sini ada eh, apa kitabnya. Ya, ini saya copy ya. Saya buat folder namanya skema. Di sini saya buat folder baru namanya skema. Ya, kemudian saya bikin file migrate.go. Ya, saya paste aja di sini. Nah, di sini saya pakai Darwin. Berarti harus diimport. Yang kedua, kita bikinlah file DDL-nya di sini. Ini file DDL. Ya, terus kita buat file namanya fungsi yang eh, melakukan memanggil fungsi migrate. Ya, jadi D ini adalah driver. Drivernya adalah PostgreSQL ya. Berarti kalau ini kan MySQL ya drivernya. Saya ganti jadi ini saya Gomoti di dulu biar nanti dikenal lah ya yang Darwin ini. Gomot oke sudah dikenal Darwin, dan sekarang saya akan ganti dialeknya bukan MySQL tapi Postgres ya, Postgres dialek. Oke, nah kemudian memang drivernya udah Postgres, terus saya panggil fungsi migrate. Nah, ini simpel seperti itu. Cuman dalam hal ini kita akan membuat cities ya. Tabelnya adalah cities, create tabel cities ya. Untuk DDL-nya kan teman-teman udah praktek tugasnya bikin DDL udah ya. Saya kalau di Postgres untuk bikin auto increment itu serial ya, big serial ya. Tapi saya serial aja, jangan big serial ya. Terus not null primary key. Ya. Kemudian name. Name-nya adalah varchar varchar apa nama sebuah kota ya 15 juga boleh. Not null ya. Mau dibikin unik boleh nggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, udah selesai ya. Kita udah punya eh, migration, file migration ya. Nah, sekarang kita akan coba panggil file migration ini. Bisa dari server, di sini kita panggil, bisa juga kita bikin fungsi sendiri. Saya akan bikin fungsi sendiri ya, yang mengelola command CLI gitu ya. Ya, saya akan bikin paketnya paket main. Kemudian isinya adalah memanggil fungsi migrate. Ya, ini saya copy. Ya, ini
Namanya apa lupa saya. Oh, Unsia ya. Kita ganti dengan Unsia di sini. Dan ini drivernya bukan MySQL ya, tapi Postgre ya. Kita coba lihat kalau yang Postgre apa ya drivernya. Ini libnya ya. Kita ambil ini. Ya, kita ganti ya, bukan MySQL tapi PG atau PostgreSQL. Ya, ini PG. Oke. Nah, ini cuman log aja. Kemudian ini adalah Open Database. Open Open ini ngambil dari Postgres ini ya, berarti DB Open Database di sini ya. Database dot OpenDB seperti ini. SQLDB error kembaliannya ya. Kalau parameternya kosong ya. Parameternya kosong, kembalinya adalah koneksi dan error. Oke. Terus ini adalah untuk menghandle argumen. Jadi kalau di CLI kita bisa lempar argumen. Nah, kita kalau lempar argumen kita bisa tangkap dengan flag, flag parse. Kemudian dari flag parsing ini, parsing flag ini kita bisa tahu, oh argumen ke 0 apa, argumen ke 1 apa gitu ya. Nah, kita bisa cek kalau argumen ke 0 adalah migrate, kita akan panggil fungsi migrate yang udah kita bikin di skema tadi ya. Skema migrate. Nah, seperti itulah. Nah, ini nggak kepake. Ini nggak kepake ya. Nah, cuman ini aja ya. Jadi cukup eh, kita kelola fungsi migrate aja. Kelola fungsi migrate dengan mengecek apakah ada flag argumen yang dilempar. Kalau argumennya migrate, berarti kita akan manggil skema migrate. Oke ya. Nah, ini kan masih merah. Coba kita komoditi dulu. Komod tidy biar di-download. Oke, udah berhasil di-download ya. Udah nggak merah sekarang. Dan sekarang kita bisa jalanan. Kita bisa coba jalankan ya. Kita cek database-nya awalnya kosong. Mana database? Kunsiago ini ya. Nah, ini tabelnya kosong ya, belum ada isinya ya. Setelah kita run, nanti jadi ada isinya. Kita run dengan perintah go run. Nama filenya apa? Yaitu di dalam folder cmd. cmd main.go. Dan kita lempar flag argumen. Kalau begini aja nggak akan dieksekusi ya. Ini itu nggak ada yang dieksekusi tapi cuman started complete itu di sini yang dieksekusi. Started, kemudian setelah differnya completed. Tapi ini nggak ada yang dieksekusi ini. Karena kita nggak ngelempar argumen. Kalau kita lempar argumen yang lain, misalkan argumennya adalah eh, apa sheet ini, ya nggak dieksekusi juga. Yang dieksekusi kalau argumennya sama dengan migrate. Ya, jadi kita akan lempar argumennya adalah migrate. Kalau migrate nanti akan dieksekusi dan ini akan jadi ada isinya. Ya, kita coba migrate. Nah, lihat migration complete ada bedanya. Berarti dieksekusi migration complete. Ini ada dieksekusi ya karena kita lempar argumennya migrate. Kalau udah dieksekusi berarti setelah di refresh ini harusnya ada isinya. Ya, city-nya adalah cities. Cities ini yang udah kita buat tadi.
DDL-nya adalah ID dan NIM ya. ID serial, NIM-nya adalah varchar 15. Ya. Oke. Kemudian ini ada tabel Darwin Migration. Ini adalah untuk mengelola migration. Kalau kita lihat datanya ada, sekarang ada satu ya. Ini untuk mengelola. Isinya adalah version sama checksum. Oke, mungkin itu. Jadi sekarang kita udah bisa menjalankan script DDL kita untuk membuat migrasi ke dalam database. Ya, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat DML-nya. Kalau DML itu adanya di aplikasi ya. Dan aplikasi berarti nanti ada di gRPC ya. Di gRPC. Kita akan membuat, kalau itu berarti kita akan membuat proto dulu. Ya. Ini RPC-nya adalah get, kemudian create ya. RPC create. Create itu ini apa? Hmm, protonya cuma isinya NIM ya. Jadi kita isi menjadi city input misalkan. Ya, returnnya adalah city. Oke, kemudian RPC yang lain adalah update. Kalau update, yang get city ini juga harusnya cukup ID ya, biar nggak perlu. Misalkan ya kita ganti jadi ID saja, ID, returnnya city, yang kalau update isinya adalah ada ID-nya, berarti city lengkap. Returnnya juga city. Kemudian RPC delete. Delete inputnya adalah ID, returnnya adalah apa? Message atau boolean ya. Message misalkan. Atau boolean juga boleh. Ya, nah ini boolean. Nah, ini message-message-nya dibuat. Boleh dijadiin satu atau mau dipecah-pecah. Terserah. Misalkan saya jadiin satu aja ya. Pertama saya buat city ada ID ya. Saya bikin message ID. Isinya adalah integer 32 ID sama dengan satu. Kemudian apalagi di sini city udah ada, empty message udah ada, city string udah ada, city input. City input kita bikin. Ini cuman ada satu yaitu name. Oke. Kemudian situ udah ada, ini udah ada, ini udah ada. ID udah ada, my boolean ya. My boolean. Boolean. Boolean itu apa? Coba boolean. Kayaknya bool ya. Saya lupa ya untuk tipenya boolean di apa di proto apa ya. Kita coba lihat di tempat lain.
Full ya, bener ya. Full. Full bolehan ya. Oke. Punsia ini ya. Full bolehan. Oke, udah lengkap ya. Udah kita bikin semua. Servisnya udah lengkap. Nah, sekarang kita bisa bikin, kita bikin uh, generate dulu ya. Megan. Oke, udah. PP-nya udah banyak. Kita lihat servisnya ya udah ada semua ya. Udah ada delete, update, create, gadget, gadget. Nah, berarti di dalam controller sini juga harus nanti kita buatin ya masing-masing. Ini gadget tadi udah ID ya, kita ganti cities ID ya kayak gini. Sementara ya. Kita coba run mic server masih jalan nggak? Missing method create ya. Oke, kita buat dulu lah semua deh di sini. Oh, kalau nggak mau dibuat, kita harus terapin unimplement ya. Kita terapin unimplement boleh biar cepet ya. Contohnya kita lihat salah satu service ya di sini di dalam sini. Ini kan city kan struct-nya kosong. Kalau ingin dia implement eh, kita implementasi fungsi unimplement ya. Kita ambil dari cities terus unimplement city service server. Nah, kalau begini kita nggak perlu mengimplementasi semua RPC-nya. Kan kita baru ngerjain get city sama get cities, kita nggak perlu bikin get dulu gitu. Ini kalau pingin kita ngerjain satu-satu, tambahkan ini ya di start. Ini kalau dijalankan udah running ya. Kalau tadi kan nggak running karena dianggap belum mengimplementasikan seluruh fungsi-fungsi abstrak dari city service ya. Ini udah running, kita bisa call di sini. Masih running kah? Ya, masih ya. Yang ke city, eh, ini kayaknya harus diubah dulu. Call, terus fungsi ya, foto. Oke, nih, nih saya ada create, delete, gadget, update ya udah banyak. Kita lihat gadget, ID, ID 1. Nah, kembaliannya begitu. Kalau mau kita biar agak agak mirip-mirip ya. Ini uh, in.id sama dengan 1, ID-nya 1, namanya Surabaya, misalkan gitu ya. Else. Ini, ini kalau manual ya, ID-nya 2, Jakarta gitu ya. Else-nya ID-nya 100, 102. Ya, oke, kita coba. Ya, kita sekarang dengan ID 1 adalah Surabaya. Kalau ID 2 Jakarta. Ya, ID yang lain-lain nggak dihandle, jadinya 102 Medan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kan harusnya ngambil dari database.
Maka kita akan praktekkan fungsi satu persatu ya. Kita coba inject ke dalam database di sini untuk sitis ya. Kita inject datanya misalkan Jakarta ya. Oke, Surabaya. Oke, satu aja dulu gitu ya. Nanti kita akan panggil sini. Nah, untuk manggil ke sini, pertama kita harus membuat koneksi database ya, sama seperti yang di sini. Kita buat koneksi database, kita copy aja dari sini, pindahin ke server sini. Ya, kita buat koneksi database. Kemudian setelah itu kita kirim ke controller, yaitu ke sini. Kita kirim di sini, ya. Berarti di controller sini nanti kita tangkap, kita bikin di sini satu lagi, yaitu DB yang tipe datanya adalah SQL.db. Connection ya, con. Ya, seperti ini. Ini sama seperti yang di Broadmeter tadi nih. Ya, oh DB ya, SQL.db. Berarti ini ganti DB. Ya, di sini kita lempar ke sini. Ya, DB kita isi dengan ini database dengan ini DB. Nah, sekarang ini namanya adalah sebuah pattern dependency injection. Kita bisa pakai pendekatan bikin database-nya di sini di variabel global, tapi seperti yang saya bilang, variabel global itu boros terhadap memori. Jadi saya bikinnya di variabel lokal di dalam fungsi main. Setelah itu saya inject ke siapapun yang membutuhkan. Dalam hal ini kan Siti butuh koneksi data, tapi saya inject. Nah, ini namanya pattern dependency injection ya. Nah, teman-teman kalau mau belajar pattern juga ada banyak. Ini saya kenalkan satu saja, yaitu dependency injection. Nah, di sini sudah ada nih DB. Oke. Terus sekarang kita kalau ada pattern lagi yang cukup terkenal juga, pattern MVC. MVC itu adalah model view controller. Nah, kita sudah ada controller. Controller ini seperti manajernya. Dia yang mengatur semua, direkturnya, dia yang mengatur. Nah, model model itu yang berhubungan dengan data. Jadi nanti controller akan, kalau butuh data, dia akan nyuruh ke model. Model aku butuh data Siti gitu. Nah, kalau view itu adalah presentation. Nah, view presentation berarti kalau di dalam uh, front end, view-nya itu adalah HTML. Kalau di dalam REST API, view-nya adalah payload JSON. Kalau di gRPC, view-nya adalah PB. Ya, jadi kita nggak perlu bikin view lagi karena view-nya udah di-generate oleh Protosi dari Proto ini. Ya, udah nggak perlu bikin lagi view-nya. Cukup ada controller dan kalau mau butuh model ya kita bikin folder misalkan namanya model gitu ya. Kita bikin user.go kemudian paket model. Nah, kita bikin fungsi func eh, kita bikin type dulu, type user tipenya adalah struct ya, kosong aja dulu. Kemudian atau kita isi kok user city ya, ini juga ganti ya. Kalau model biasanya adalah tunggal ya.
singular. Kalau controller biasanya adalah plural. Kita ganti jadi cities. Ya. Oke. Terus kita bikin metode. Metode namanya adalah get. Menerima DB. Kontak dulu ya. Nanti kita akan pakai kontak. Kemudian DB. Kembaliannya nggak perlu ada kembalian kalau kita isi di sini ada PB ya. Protobabnya ya. Protobabnya adalah cities.city. Oke. Kembaliannya error. Ini nggak ada error. Kalau nil berarti nggak ada error ya. Oke. Ini kita bikin besar aja ya biar bisa diekspor. pb.id sama dengan 1, pb.nim sama dengan Denpasar. Misalkan begitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Sekarang kita kontrolernya bisa ganti. Ini jangan, ini kita ambil ke model tadi. R panggil sama dengan, kita berarti bikin model dulu, manggil model dulu. Ya. Model sama dengan city model lah ya. Model dot city. Model dot city. Terus kita panggil R city model dot get. Kita lempar ctx dan db. S.db. Returnnya adalah city model.pp, R undefined model. Oke, kita seperti ini dulu ya untuk ngetes apakah sekarang controller ini udah lari ke dalam model ya. Harusnya nanti kembaliannya ini ya. Oke, kita coba. I know driver progress or forgotten. Di sini kita perlu import playback queue dulu ya di dalam server. Oke, kita ulang. Nah, udah running ya. Sekarang kita coba call lewat Wombat ya, Denpasar 1 ya. Berarti udah manggil ke model. Udah manggil ke sini ke model ya. Sekarang tinggal kita ganti ini dengan query database.
Ada di sini semua, kita bisa lihat contohnya. Ya, ini query ya untuk select ini get ya. Query sama dengan select city, select bintang from cities where ID sama dengan $1. Terus ini DML ya. Nanti kan teman-teman udah praktek kemarin juga ya. Ini pakai query, tapi kalau ini harusnya query row ya. Kita coba nar sama dengan d. Oh enggak ya, ada db dot query row context, konteksnya cti sama query, argumennya adalah ini harus terima in di sini ya. In this dot id, in dot id. Itu R tidak sama dengan nil, berikan R. Habis itu di scan, scan-nya ke ini berarti ID koma ini ya. Scan-nya adalah ke dan pb.id dan pb.nim. Oke, ya, sederhana seperti ini ya. Kita sekarang coba di sitisnya ini error karena belum lempar parameter ketiga yaitu in. Oke, sekarang kita coba ID-nya adalah 1 Jakarta ya, sudah sesuai dengan database. Nih, ID-nya 1 Jakarta. Kalau kita lempar ID-nya 2 Surabaya, udah sesuai dengan database. Kita lempar ID-nya 3 nggak ketemu harusnya. Ya, SQL no row in result set. Ini udah sesuai dengan database. Kecuali kita tambah lagi di sini. ID-nya 3 adalah Denpasar. Kalau begini, kita save, kita ulang, nanti ada hasilnya yaitu Denpasar. Ya, Denpasar. Kalau 4 nggak ada hasilnya. Nah, SQL no row in result set. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke fungsi berikutnya yaitu create. Ya, di sini saya bikin satu fungsi lagi, func create. Inputnya adalah
CTX dulu ya. Inputnya adalah cities in city input ya. City input kembaliannya adalah eh, cities.city ya, sama error. Oke, kita return aja dulu, nggak usah. Kita coba return langsung, yaitu cities ID-nya 1, NIM-nya adalah Surabaya, errornya nil. Nah, kita coba ini aja dulu ya. Harusnya kalau kita klik nanti kembaliannya adalah ini. Oke, kita coba panggil create, kita isi Medan, ya kembaliannya adalah Surabaya. Berarti udah berhasil sampai ke controller. Kita akan memanggil model. Sama, kita copy aja yang ini. Ya, cuman sekarang kita nggak ke get, tapi ke create. Ya, oke. Nah, ini error karena kita belum punya fungsi create di model. Kita bikin dulu di sini. Ya, create. Ini adalah city input. Oke. Oh, ini tadi hardcode dihapus ya. Nah, query-nya adalah insert into cities name values $1. Seperti ini. Nah, kalau ini bukan row tapi exact ya. Oh, ini exact contact ada tadi. Ya, exact contact apa aja sih exact contact? Exact contact adalah contact where history sama argumen. Contact where argumen. Argumennya adalah in dot name. Ya. Nah, kalau yang bagus itu pakai prepare statement ya. Prepare context ya. Prepare context adalah context dengan query. CTX ini yang bagus untuk menghindari SQL injection ya. Kembaliannya apa? Kembaliannya adalah statement sama error. Ya, begitu. If R tidak sama dengan nil, kita return. Ya, terus kalau nggak dot accept context, CTX, dan argumen. Kembaliannya adalah ada dua, yaitu SQL result dan error. SQL resultnya nggak akan kita pakai, jadi kita kinin aja. Ya, seperti ini. Boleh ya, seperti ini juga boleh. Udah selesai untuk kitnya. Ya, kita coba panggil sekarang. Kita lihat di dalam database adalah kita refresh, nilainya ada 3 ya. Kita coba sekarang create dari sini.
Medan kita create. Ah, Medan tapi kembaliannya empty ya. Tapi kalau kita refresh di sini ada nambah. Nah, berarti kita kurang sekarang nambahin statement kita handle ya. Untuk result kita handle ya untuk mendapatkan eh, yang kita inginkan ya. Untuk mendapatkan ID ya. RS apa aja ini? Kalau enggak pakai returning juga bisa. Di sini returning ID ya. Tapi kalau ID harusnya cukup RS juga bisa sih. RS. Nih, kalau enggak returning juga boleh. Oke, nanti ditambahkan aja ya. Tapi yang sekarang saya isi ininya aja, NIM-nya aja dulu ya. Sama dengan adalah in.name. Ya. Terus u.pb.id sama dengan fs. Misal. Ya, ini nggak ada autocomplete-nya untuk suggestion. Kita coba cetak aja isinya RS apa aja sini. Oh, enggak tenang. Kecuali saya pp.id sama dengan fs. Oh, ini ada. Last insert ID ya. Kita ambil yang ini. Last insert ID. Buat RS asset return 2. Oh, returnnya apa aja ini? Returnnya adalah in dan error. Oh, berarti ini tambahkan error. If error tidak sama dengan nil, return error. ID ya, ganti dulu. Plus ID. Terus di sini baru kita isi. pp.id sama dengan last ID. Ini kita pindahin biar rapi. Nah, kalau begini nanti udah ada kembaliannya. Sesuai yang di insert ya. Kita coba. Kita ganti. Nah, sekarang apa? Semarang. Oke. Last insert is not support by this driver. Oh, nggak support last insert itu untuk MySQL ya. Kalau PostgreSQL berarti pakai returning ya. Saya cari yang pakai returning ya. User mungkin saya pakai. Atau teman-teman bisa set juga query. Bagaimana sih query returning di PostgreSQL gitu ya.
Kita bisa juga browsing, insert, ya, returning. Ya, insert into, kemudian returning ID. Berarti kita bisa pakai itu karena ternyata kelas insert ID itu hanya untuk MySQL ya, untuk driver MySQL. Nah, kita ganti query-nya di sini, tambahkan returning ID. Nah, karena returning berarti kita nggak bisa pakai exact contact di sini, tapi pakai query raw context. Terus dot scan juga. Scan ke dalam dan pb.id. Ya, ini kembaliannya apa? Kembaliannya adalah SQL raw context SQL raw. Dan kembaliannya error. Berarti RS-nya dihapus. Ya, seperti ini. Oke, kita coba ya dengan pendekatan query returning di PostgreSQL. Karena untuk yang last insert ID tadi hanya untuk MySQL ya. Oke, kita coba send. Berhasil ya, Semarang ID-nya 6. Bener nggak? ID-nya 6 ini Semarang. Oh, dapat ya. Double. Berarti ini ganti dengan Yogyakarta. Oke. Sekarang saya akan bikin lagi Bandung. ID-nya harusnya adalah 7. Ya, 7 Bandung. Ini udah masuk juga ke sini, 7 Bandung. Seperti itu ya untuk database. Kita bikin satu lagi, fungsinya adalah delete. Bukan dari sini ya, tapi dari controller dulu. Delete, ini adalah my boolean ya. My boolean dan kembaliannya adalah ini my ID. Ini ID, kemudian kembalinya adalah boolean. Saya bikin. Oke, berarti di sini adalah ganti dengan delete ID. Kembaliannya adalah cities my boolean. Berarti if error tidak sama dengan nil, returnnya adalah dan cities my boolean. Booleannya adalah false dan errornya adalah error. Tapi kalau berhasil, kita ganti dengan R-nya dengan nil dan berhasil true boolean. Berarti sukses ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin delete di model. Ini adalah ID dan error ya. Delete from
cities where ID sama dengan $1. Prepare contact. Kalau ini berarti accept ya. Accept PTX dengan $ID. Kembaliannya adalah result dan error. Resultnya nggak akan kita tangkap, nggak akan kita gunakan. Oke, seperti ini ya untuk delete. Kita coba. Oke, kita jalankan delete. Yang akan kita hapus adalah ID 2 ya, misalkan. Kita run. Nah, true, berarti sukses. Berarti kalau sukses, berarti harusnya di sini 2 ini hilang ya. Kita refresh. Nah, hilang benar. Ya, kita hapus 6. True. Ya, kita refresh. 6-nya hilang. Kita hapus 9. Send. True. Padahal nggak ada 9 ya. Ya, kita harus ini dulu. Pakai get dulu. Ya, buat deteksi ini ya. Kalau enggak kita hitung last sininya. RS-nya ya. Coba kita lihat nih. Ada RS. fmt.print rs. Berapa jumlah yang terdampak gitu ya. Row affected ya. Kita coba ya. 9 kan row affected-nya harusnya 0 ya. Kita lihat tuh 0 ya. Row affected kembaliannya adalah in dan berarti kita found affected, R sama dengan ini ya. If R tidak sama dengan nil, return R. Ya, else berarti kita cek if affected ini 64 ya sama dengan 0, kita juga returnnya adalah error ya. Kita bikin error dari formatting aja. Ya. No ID not found ya. Not found aja dulu. Data not found. Oke, misalkan begitu. Nah, seperti ini ya. Kita coba sekarang. Ya, error ya. Data not found. Berarti karena ini error ya. Berarti ya, seperti itulah. Jadi udah nggak true ya sekarang ya. Tapi data not found karena ID yang dicari nggak ada. Affected-nya 0 soalnya. Kalau affected-nya 1 pasti sukses. Ya. Kalau nggak pakai where ID berarti affected-nya seluruh kena pasti. Kalau ada ID-nya ya affected-nya cuma 1 record. Mungkin itu. Dari sini ada pertanyaan nggak? Oke, Em, kalau aman ya ya. Mas, Ya. kalau digoleng tuh ada semacam ORM gitu nggak Mas? Oh, ada banyak ya. Banyak ya. Banyak. Tapi ya seperti yang saya ini ya. Jadi begini. Golang itu core-nya udah handal. Ini pakai database SQL ini core. Core-nya udah handal banget. Jadi saya lebih suka pakai core.
Nah, ada yang pingin lebih gampang sedikit, dia pakai wrapping. Nah, pakai SQLX. Nah, SQLX dengan SQL ini performanya udah turun 11%. Ada ORM. ORM-nya itu kalau yang khusus untuk Postgre misalkan GoPG. GoPG itu ORM khusus untuk Postgres. Kenapa khusus untuk Postgres? Biar fokus ke dialek Postgres sehingga performanya kencang gitu. Tapi tetap aja GoPG dibanding dengan database SQL ini performanya turun sampai 17%. Ada ORM yang segala dialek bisa. Contoh namanya GoRM atau Gorem. Go ORM, GORM ya atau Gorem. Dia bisa untuk MySQL, bisa untuk Postgre, untuk Oracle dan lain-lain lah ya. Tapi ya performanya dibanding dengan database SQL yang core-nya, jebloknya bisa sampai 34%. Nah, banyak teman-teman yang dia adalah pindahan dari Java kayak gitu ya, yang berpandangan bahwa loh setelah pakai GoRM sebelum pas pakai database SQL kecepatannya itu eh, apa 50 milisecond gitu. Setelah saya pakai GoRM ternyata jadi 100 milisecond. Wah, beda dikit. Dari 50 milisecond jadi 100 milisecond. Beda dikit dan masih milisecond kok. Ya nggak apa-apa lah, mending pakai GoRM. Karena cuman beda dikit. Cuman hitungannya milisecond, masih milisecond. Jadi diterimalah penurunan performa yang dari 50 milisecond jadi 100 milisecond itu diterima. Karena memang masih milisecond juga. Nggak usah terlalu apa anu rigid terhadap performance. Kita pakai GRM aja. Kelebihannya adalah kemudahan. Ya, akhirnya begitulah. Tapi kalau kita lihat dari 50 milisecond ke 100 milisecond ya memang masih kecil karena sama-sama milisecond. Tapi kita coba hitung dari prosentase. Dari 50 ke 100 itu berapa persen perbedaannya? Ternyata perbedaannya 100%. Ya gede banget lah kalau perbedaannya 100%. Artinya ketika traffic Anda itu meningkat sampai jutaan, maka cost yang Anda keluarkan untuk server itu juga 2 kali lipat. Kalau kita pakai database SQL, mungkin pengeluaran sebulan kita adalah 10 juta, tapi kalau pakai GoRM jadi 20 juta. Itu kalau masih requestnya segitu. Kalau requestnya misalkan udah sampai ratusan juta, yang seharusnya per bulan budget kita untuk infrastruktur itu cuma 100 juta, bisa jadi 250 juta. Ya. Nah, kalau ngelihat requestnya kecil sih nggak terlalu ngefek, tapi kalau dari requestnya banyak ya 2 kali lipatnya begitu. Atau yang seharusnya server kita itu belum saatnya di-upgrade, masih bisa menghandle 1 juta user, tapi karena kita pakai GRM, kita nggak kuat harus di-upgrade 2 kali lipat. Ya itulah dampak kalau kita pakai GRM. Yang kedua, pengalaman saya, orang yang menggunakan GRM itu nggak aware terhadap query. Jadi dia nggak aware, oh query-nya ini udah bagus apa enggak gitu, nggak aware karena dia cuma pakai fungsi-fungsi geo ORM. Nah, di database biasanya dijagain ada namanya slow query. Dipasanglah flag slow query sehingga kalau query-nya slow, lambat itu akan masuk ke log. Akhirnya ketemulah lognya. Dan bagaimana lognya yang diterima oleh database administrator? Lognya ya log query seperti ini. Query-nya adalah select bla 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 join bla 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 join bla 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 gitu kan. Akhirnya database administrator bilang, query ini ternyata kualitasnya buruk. Tolong di tuning di performance, dioptimalkan lagi biar performanya bagus. Ini siapa yang bikin? Ditanya ke programmernya nggak ada yang ngaku.
Ya karena programmernya nggak pernah ngerasa bikin query seperti itu. Kan selama ini dia cuma manggil fungsi-fungsi di ORM. Dia nggak tahu query-nya seperti apa. Jadi pas ditanya nggak ada yang ngaku. Akhirnya yang turun tangan ya seniornya atau mungkin malah siapa yang lebih paham ngetrace query ini itu kira-kira siapa kerjaannya siapa gitu. Setelah ketemu orangnya baru dikasih tahu apa yang dilakukan oleh orang itu untuk tuning. Biasanya udah melakukan native query. Dia nggak pakai ORM lagi. Jadi akhirnya repositori dia anu ini kayak spaghetti. Sebagian pakai ORM, kemudian yang tuning-tuning pakai database SQL. Nah, akhirnya seperti itu. Pengalamanku sih begitu ya. Tapi bagus ya. Itu real kejadian sih untuk pertanyaannya ya. Ada lagi? Bisa ditangkap nggak jawaban saya? Oke, cukup Mas, paham Mas. Ya. Sama mau tanya satu lagi Mas. Ya. Kan setiap ada perubahan di kode itu harus nge-close dulu terminalnya ya, terus Ya. nge-start ulang si servernya. Ya. Itu supaya ada ketika ada change langsung update itu, apakah ada caranya Mas? Ya ada. Kamu pasang library lagi. Nah, untuk hot reload ya. Jadi begini, kalau PHP, JavaScript, Python itu kan scripting ya, scripting ya. Tapi kalau Golang ini binary ya. Kalau scripting itu bisa langsung dieksekusi. Kalau binary harus dibuild dulu. Lah, fungsinya Goran itu sebenarnya untuk ngebuild ya. Nah, tapi ada kalau kamu mau pakai library sendiri yang memang buat ngelihat ada perubahan file nggak. Kalau ada perubahan file, dia akan hot reload gitu. Tapi aku pribadi nggak pernah pakai. Tapi kalau teman-teman pengen pakai boleh. Nanti browsing aja ya untuk hot reload di Golang library-nya apa. Terus diinstal. Oke Mas, makasih atas jawabannya. Ada lagi? Mas, kalau berarti kalau di Golang tuh usahain ya, jangan jangan pakai banyak library gitu. Kalau masih bisa di coding secara Ya, native, itu. di ini aja gitu ya. Ya, jadi perbedaannya programmer Golang dengan yang lain itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman coding di PHP, coding di Java, coding di Python, ya, 90% kode kita itu kode orang lain. Kode orang lain itu adalah library pihak ketiga. Ya, ya enggak 90. Ya benar sih 90% itu kode orang lain. Kode kita cuma 10%. Lah 90% kode orang lainnya itu 20%-nya adalah core. 80%-nya adalah library. Itu kalau kita coding di Java itu ya, di PHP dan Python kayak gitu ya. Nah, di Golang enggak. Di Golang itu 50% itu adalah udah core. Kemudian eh, biasanya 40%-nya adalah kode kita sendiri, 10%-nya baru library pihak ketiga. Ini secara umum dari teman-teman yang sejak awal itu udah berkecimpung di Golang rata-rata begitulah. Atau core-nya mungkin 30, terus kemudian coding sendirinya itu 50, library pihak ketiganya 20%. Nah, itu. Tapi banyak juga ketika Golang udah makin populer, banyak programmer Java, programmer PHP yang pindah ke Golang, kemudian membawa kebiasaan-kebiasaan mereka di Java, di Golang, sehingga ya mereka selalu pakai ORM. Untuk log, ya kita belum bahas log, mereka pakai library log. Ada banyak log di Golang, salah satunya Logras, terus kemudian Zap. Padahal log implementasi di Golang simple banget gitu. Tapi karena
mereka bawa kebiasaan. Untuk yang simple-simple pun mereka pakai library pihak ketiga gitu. Nah, tapi kalau rata-rata teman-teman saya yang kenal Golang itu dari awal, dari tahun 2013-an, ya enggak. Mayoritas itu ya pakai core gitu. Sama, orang pemula, orang-orang PHP Java ketika masuk ke Golang pakainya framework. Di Golang ada banyak banget framework, ada Bigo, ada Martini, ada Gin, dan lain-lain. Nah, saya pribadi nggak pernah pakai framework. Ya dulu sih, pas tahun 2017-an ya pernah sih nyoba-nyoba framework. Tapi pada akhirnya nggak natif seperti ini. Ya. Framework pun gRPC itu framework generik ya, gitu. Tapi kalau udah di Golangnya saya natif, gitu. Kalau mau pakai framework boleh teman-teman. Ada banyak framework di Golang. Ada Bigo, Martini, Gorilla, Kin, kemudian Echo, ya gitu. Tapi kalau teman-teman ngacu ke sini, ke mana tadi? Ini, eh, mana ya? Ini ya. Ini teman-teman bikin framework sendiri ini. Will REST API framework. Nggak perlu pakai framework orang. Karena ya itu overkill gitu. Oke, ada lagi? Saya akan coba kenalin log ya. Log itu sederhana di Golang. Sorry mas, sorry mas. Nih, log udah disediain ya. Log sudah disediakan di sini. Nih, log ya. Kita lempar sama kayak tadi dependency injection ya. Log, kemudian berarti di sininya juga kita terima ya. Ada log logger, kemudian sekarang kita kasih log di sini. Kalau ada error, kita lempar. Misalkan di sini juga di model kita tambah log juga boleh. Ya, terus kita lemparlah di sini. Ya, cd model dot log sama dengan s dot log. Ya, yang get city mau kita coba errorin dulu ya. Get city sini ya, kita pakai select IDS ya biar salah ya. Kan error. Error habis itu kita log di sini kalau error. Log dot print ya. Error on query. Ya, kita coba. Oh, print. Oh, print F. Ya, nggak usah pakai ini. Formatting. Oke. Kalau print F, kalau tadi private ini harus print F ya. Oke. Kita coba get ya. Get city. Ya. Error kolom IDS does not exist. Nah, ini kan error yang tampil ke user kan. Di log kita lihat di mana errornya. Nah, muncul di sini. Ya, kolom IDS does not exist dan dikasih tahu. Ya, tuh kok salah lognya jangan begini. Ini masih log biasa. Masih mengambil log yang global. Nah, itu boros memori. Harusnya
bukan ngambil log global begini, tapi ngambil dari log sini. Berarti u.log ya, u.log. Kenapa aku tahu ini log global? Karena nggak ada flag yang aku kirim. Flag yang aku kirim di sini itu adalah ada nama filenya, load short file ini ada microsecondnya ya. Jadi ini nggak ada nama filenya tadi. Ini cuman ada microsecond ya. Berarti masih ngambil yang global. Ya kalau global itu kan boros memori. Saya pakai yang ini yang dependency injection, yang lokal. Ya kita ulang. Nih kita send ya. Nih ya. Ada nama filenya sampai barisnya. Langsung ketahuan. Oh, city.go nomor baris 20. Nah, kalau city berarti model ya karena single. Kalau plural kan di cities. Jadi aku tahu ini di model. Karena aku pakai konvensi yang ketat, berarti saya bisa menggunakan short ya, menggunakan short. Tapi kalau aku nggak pakai nama yang benar, semuanya cities, ya kita nggak tahu jadinya. Ini cities ini di fungsi yang mana gitu, di file yang mana gitu kan, cities.go. Kalau ini berarti harus pakai yang long ya, baru nanti ketahuan file yang mana. Nah ini long. Oh ternyata di model ya. Ini flag-flagnya ada banyak, tinggal di ini macam-macam ya. Ini apa? Nama aplikasinya adalah Uncia. Nah, log ini seperti ini, simple banget. Core-nya Golang udah powerful, tapi orang makainya kalau orang-orang Java atau dari Node.js pakainya Logras atau Zap ya. Itu library yang udah macam-macam dan ya performanya turun padahal yang kita pakai ya ini juga gitu. Kecuali kita butuh yang lain-lain yang nggak ada di core ya. Padahal yang kita pakai yang ada di core juga bisa gitu. Ya. Ini sebaiknya pakai pakai short biar nggak menghabiskan banyak size ukuran log. Ya. Kalau mau pakai short, pastikan teman-teman pakai konvensi yang ketat. Kalau model ya single, singular. Kalau controller plural kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada shortnya city, kita tahu itu di model gitu ya. Oke, kita coba lagi. Ya, udah di city.go ya. Kolom IDS not found. Kita tinggal bisa diklik ini. Pakai command, klik, akan lari ke fungsi sini langsung city. Ya, kita benerin ID. Ya, jadi powerful begitu. Oke ya. Nah, udah, nggak error. Oke, mungkin begitu. Ada pertanyaan lain? Mas, sorry Mas. Ya, Penasaran sama yang streaming kan sudah ada contoh Relay database tuh. ya. Yang get cities kalian bisa nggak? Oh, boleh, boleh. Cities. Ya, kita panggil lah. Kalau nggak usah pakai model ya, langsung aja di sini ya. Terus, row.
s.db dot query row ya benar. Ini query oke. Terus for oke. For row dot berarti bukan query row ya, query aja nanti dapatnya ya benar sama error. Kalau query row itu berarti dapatnya per baris. Kalau query doang berarti dapatnya banyak baris gitu ya. Return error. Terus row kita di close ya. Terus row dot next ini ya, ada next. Berarti pakai for di sini. Terus r sama dengan row dot scan. Scan-nya ID sama itu ya. Berarti kita bikin di sini var cities dot city ya. Dan city dot id dan city dot name. If r tidak sama dengan nil, return ini. Misalkan begitu. Terus ini city. Oh ya, ini city kita isi dengan city. Kenapa ini? Oh, oke. Nah, udah selesai ini. Ya, ini udah streaming nih. Ya, udah dapat ya. Oke. Oke, gas. Ya. Nah, kita review dulu apa sih materinya yang rencananya udah ke bahas semua enggak? Streaming udah ya, bekerja dengan database udah ya, MVC pattern udah ya, log juga udah ya. Berarti udah semua ya. Aku stop dulu untuk recordingnya.